Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Larissa Rahma. Di sini aku akan berbagi video tentang bagaimana cara menghitung PPh 21 sepajak Desember. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menginstal ISPT pada laptop atau PC kalian terlebih dahulu. Apabila kalian belum punya atau belum menginstalnya, kalian bisa install di web DJP. Kemudian kalau kalian sudah install, kita akan membuat folder dulu ya. Ini aku buatnya di dokumen, kemudian di folder, kemudian kita rename pph masa pajak Desember PT Rama. Karena saya di sini menggunakan datanya PT Rama. Ini saya menggunakan kasusnya dari PT Rama. Kita pindahkan dulu ke folder yang barusan kita buat. Kemudian, karena kalian telah mendownload atau menginstal ISPT-nya, jadi ini kita buka dulu di, saya simpan di C, kemudian program files 86, dan kita akan memindahkan DB kosongnya terlebih dahulu. Dan kita buka di DJP, kemudian ini ISPT 2126-2014, kemudian DB, dan DB kosong. Kita akan memindahkan, mengcopy si DB ini. Kita pilih yang filenya paling kecil ya, yang 1200, kemudian kita copy ke file yang sudah kita, ke folder yang sudah kita buat tadi. Kita pindahkan, kita paste ke ini, folder yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita pindahkan lagi di program files 86 lagi, kemudian di JP. Kita sekarang buka yang dokumentasi. Kita akan memindahkan CSV format. Jadi CSV ini fungsinya itu untuk mengerjakan, untuk nantinya kita impor di ESPT kita. Kita lanjut contoh CSV, kita akan mengcopy yang 1721 BPA1. Kita copy, kita pindahkan ke folder yang sudah kita buat tadi. Nah, sudah. Setelah ini kita sudah punya DB-nya, kemudian juga CSV-nya. Nah, CSV-nya ini kita harus ubah dulu ke dalam Excel. Kita buka, kemudian kita save as ke bentuk Excel. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu agar kita editnya itu gampang dan bisa diedit gitu. Kita rename dulu jadi PT Rama. PT Rama, kita ubah ke Excel. Kita save. Nah, ini sudah bentuknya Excel. Kemudian hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengolah data dari data yang sudah kita dapatkan dari PT Rama. Kita buka datanya. Nah, ini kan kita ada data dari bulan Januari, bulan 1 sampai dengan bulan 12, bulan Desember. Kemudian ada master data dan data pemberi kerja. Nah, ini dari bulan 1 sampai bulan Desember, ini kan kayak beda-beda gitu kan. Jadi ini kita olah dulu datanya. Kemudian kita akan mapping dari data-data ini ya. Kita ini tambah slide sheets baru. Di sini kita rename mapping. Kita akan mapping dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi ini kita copy aja di sini. Kita copy ke sheet mapping ya. Copy aja dari bulan Januari sampai dengan Desember. Seperti ini. Copy, paste di sini. Kita akan menyamakan apakah mappingnya ini sudah sama atau belum. Ini bulan keempat.
kemudian bulan 5, kita copy paste saja ya di sini. Kemudian bulan 6, kemudian bulan 7, dan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, Nah, di sini kita bisa lihat kalau semuanya ini udah sama ya. Udah sama. Kita lihat dulu. Nah, ini udah sama semua. Nanti kalau di data kalian ada yang nggak sama dari per bulannya, maka harus disamakan dulu satu-satu. Kemudian di sini juga harus, misalnya ada yang kurang. Misalnya di sini, ini kan udah ada semua. Misalnya di bulan 1 nanti nggak ada THR. Nah, nanti di bulan 1 kalian harus ditambahin dulu, di-insert THR di kolom yang sama pada bulan yang lainnya gitu. Karena di sini saya udah sama, jadi kita lanjut aja. Kita lanjut ke mau bikin gabungan dari sheet ini. Caranya dengan kita move or copy dari sheets yang pertama aja yang bulan Januari, kemudian create a copy, klik OK. Di sini kita rename gabungan. Gabungan ini dibuat untuk kita nanti bikin pivot table-nya. Ini kan udah kan bulan 1, ini kita hapus dulu. Kita delete, kemudian kita gabungin semuanya dari bulan 1 sampai dengan bulan 12 ke gabungan sini. Oke. Kemudian yang bulan 2 ya, ini kita copy aja. Oh ya, kalau kalian ntar harus dimatiin dulu ya rumusnya. Kalau misalnya masih ada rumusnya, caranya nanti dengan ini klik di pojok sini, kemudian copy, terus nanti pastenya paste value yang ini. Pastiin udah dimatiin dulu rumusnya, kemudian kita baru copy ke sheets gabungan. Kita copy di bawahnya sini, copy paste. Kemudian yang bulan 3 juga sama, sampai bulan 12. Bulan 3, kemudian bulan 4, bulan 4 sudah, bulan 5 sekarang. Kemudian bulan 6, kita copy, paste. Kemudian bulan 7, copy, paste. Bulan 8, sama, copy juga. Kemudian kita paste di gabungan. Kemudian bulan 9, bulan 10, bulan 11, kemudian bulan terakhir Desember bulan 12. Baik, ini udah semua. Kemudian kita akan menghapus teks di bulan 12. Dari bulan 12 kita akan hapus teksnya. Ini teksnya ya. Ya kan benar. Nah, benar. Ini kita hapus. Delete aja. Nah, kalau sudah seperti ini kita untuk jaga-jaga kita matiin dulu ya rumusnya tadi. Sepertinya belum dimatikan. Kemudian ini udah
dimatiin semua rumusnya, kemudian kita akan membuat pivot table. Klik insert, dan pivot table, new worksheet, oke. Nah, di pivot table ini kita akan membuat masa kerja. Kita rename dulu pivot masa kerja. Pivot masa kerja yang ini employee name kita taruh di rows, kemudian juga di kolom, dan juga month. Month-nya kita taruh di value. Oh, employee name-nya kita taruh di rows, kemudian di kolomnya ini month juga, bukan employee name. Terus kemudian yang ini kan masih sum of month. Kita ubah dulu di value field settings menjadi count. Klik OK. Nah, setelah ini sudah, kemudian kita hitung nih, kita tulis dulu awal dan akhir. Kita harus mengetahui awal dan akhir dia mulai dan berhenti bekerja. Awal, akhir. Kebetulan di data saya ini semuanya berawal dari bulan Januari dan berakhir di bulan Desember. Jadi kita tulis 1 untuk bulan Januari, kemudian juga ini 12 bulan Desember. Apabila di data kalian nanti ada yang misalnya baru join bergabung bekerja itu di bulan 2, maka nanti di awal sini kita tulis bulan 2, terus akhirnya misalnya dia udah berhenti bekerja itu di bulan 10, jadi di akhir sini ditulis 10 seperti itu. Kemudian kita akan matikan rumusnya, tapi ini kita move or copy dulu ya. Ini pivot masa kerja kita copy. Oke. Nah, setelah ini kita matikan rumusnya dulu. Yang ini setelah kita copy, caranya dengan klik di pojok sini, kemudian copy, Ctrl C, kemudian paste, pastenya paste value, dan klik. Nah, sudah mati. Setelah ini kita ke gabungan lagi, lalu kita mau membuat pivot table lagi. Caranya sama, insert, klik sini ya, insert, kemudian pivot table, new worksheet, kemudian klik OK. Nah, ini sudah ada sheet 5, kita rename dulu pivot salary. Kita akan menggabungkan atau menghitung jumlah PPh-nya. Kemudian kita akan employee name kita pindahkan ke rows. Lalu ada, bentar ini saya perbesar dulu agar lebih enak. Nah, seperti ini. Kemudian basic salary kita taruh di value. Kemudian empty all. Lalu ada grade all. Lalu meal. Kemudian ada BPJS juga. Kita pindahkan ke value. Lalu overtime. Function juga. Kemudian THR. Dan juga Aztec yang 2% ini ya. Kita pindahkan juga ke value. Lalu ada teks. Teks kita pindahkan juga ke value. Nah, ini semuanya harus sum ya. Kalau masih ada yang count gini, kita ganti dulu. Caranya klik ini, panah ke bawah ini.
kemudian value field setting, dan kita choose yang sum. Dan oke. Ini ada basic salary, MTO, grade all, meal, BPJS, overtime, function, THR, Aztec, dan juga sudah semua. Sini kemudian kita ini lagi move or copy lagi untuk mematikan rumusnya. Ini move or copy yang pivot salary ini, kemudian centang create a copy, lalu klik ke OK. Nah, sudah nih, pivot salary to pindahkan dulu biar rapi. Nah, pivot salary 2 ini yang bakal kita matikan rumusnya. Caranya sama kayak tadi, klik yang ada di pojok sini, kemudian Ctrl C, copy, kemudian pastenya paste spesial. Nah, sudah. Nah, ini kertas kerja kita udah kita olah, sudah jadi. Ini kita Ctrl save dulu ya, kita save dulu. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke CSV. Baik, karena kita sudah selesai mengolah data-data yang diberikan dari PT Ramah, kemudian kita akan lanjut saja ke CSV-nya. Kita akan lanjut untuk mengerjakan dan mengolah CSV yang akan kita import ke ISPT. Kita buka folder yang udah kita buat tadi, kemudian kan di situ ada DB, bukan DB, 1721 BPA1 CSV yang sudah kita ubah ke Excel. Nah, itu kita buka aja buat kita edit. Tapi sebelum itu kita akan membuka ISPT terlebih dahulu untuk membantu kita mengerjakan CSV ini. Caranya saya simpan di C, jadi program files 86, lalu DJP, ISPT masa 2126-2014, lalu ini ISPT 2114, klik kanan, kemudian run as administrator. Yes. Oke, sudah selesai. Seperti ini kita ganti folder dulu. Kita pilih folder yang telah kita buat tadi. Tadi saya simpan di dokumen. Kemudian ini PPH masa pajak Desember PT Ramah. Klik OK. Kemudian ini database-nya. Klik pilih DB. Kemudian kita masukkan passwordnya terlebih dahulu, 123. Passwordnya itu 123, kemudian login. Lalu mengisi NPWP terlebih dahulu. Baik, ini NPWP-nya sudah saya isi, kemudian klik simpan. NPWP berhasil disimpan, oke. Lalu mengisi profil wajib pajak terlebih dahulu. Namanya tadi adalah PT Ramah. Kemudian alamatnya kita buka di data kita, data yang diberikan oleh PT Ramah. Ini data pemberi kerjanya. Kita copy aja. Ini. Lalu nomor teleponnya juga diisi. Kemudian email. Kemudian NPWP penandatangan adalah kita buka di kasket tadi. NPWP penandatangan itu adalah Ibu Natasha Wardani selaku direktur utamanya. NPWP-nya ini kita copy aja dari sini. Dan paste. Nama penandatangannya selaku direktur utama. Kita copy juga aja. Baik, kemudian NPWP kuasa sama nama kuasa nggak usah diisi karena kita tidak memakai kuasa. Kemudian simpan. Profil berhasil disimpan, oke.
Kemudian kita pilih SPT dulu buat SPT baru. Karena kita tahun 2016 ya, kita ubah dulu tahunnya 2016. Masa pajak Desember. Kemudian klik buat SPT. Lalu kita pilih SPT-nya. Klik pilih SPT lagi, kemudian buka SPT. Nah, ini udah benar, masa Desember tahun 2016. Kemudian klik buka SPT. Oke, itu. Kemudian kita akan mengerjakan CSV-nya terlebih dahulu. Baik, ini untuk masa pajaknya itu kan bulan Desember, jadi udah benar 2012. Ini kita ada 5 WP, jadi sampai 5 sampai 6. Kemudian tahun pajaknya adalah 2016. Lalu pembetulannya 0 kali, benar ini. Lalu nomor bukti potong. Nomor bukti potongnya ini tuh terdiri dari bulan dan juga tahun. Karena tahun kita tahun 2016, maka ini kita ganti dulu 2016. Kemudian ini mulai dari 61. Lalu kita klik 2 kali di sini aja. Ini udah benar, dari 1 sampai 5. Kemudian ini adalah masa perolehan awal dan masa perolehan akhir. Karena di data kita di sini, di masa kerja, ini masa perolehan awal dan akhir itu kan udah benar-benar mereka masuk dari bulan pertama dan sampai bulan 12, jadi ini sudah benar. Ini kita copy aja ke bawah. Apabila ada dari data kalian nanti ada yang masuk dan berakhirnya itu berbeda-beda, kalian bisa pakai VLOOKUP. Juga aja ke bawah. Kemudian di sini saya akan mengisi namanya terlebih dahulu. Kita delete dulu. Namanya kita ambil dari data yang sudah kita kerjakan tadi. Di sini, ini saya copy aja. Kemudian paste ke CSV kita. Seperti ini. Kemudian untuk NPWP, misalnya kalau datanya sedikit gini kan, memang gampang ya, bisa kita cari manual satu-satu, bisa diisi. Tapi kalau kita datanya kayak ada ratusan, bahkan ribuan, jadi kita untuk mempermudahnya pakai VLOOKUP. Caranya dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, nah lookup value-nya itu dari namanya ini, kita klik, kemudian titik koma, kemudian table array-nya ini diambil dari data yang udah kita kerjakan tadi. Di sini kita ambil dari master data yang udah ada. Jadi ini kita blok aja ini. Kemudian kita kan akan mengambil NPWP-nya ya. NPWP kan ada di kolom 2 dari kolom yang kita blok. Jadi ini titik koma 2, titik koma 0. Kemudian di sini jangan lupa kita kunci dulu di sini. Caranya dengan klik F4. Dikunci sampai seperti ini dolarnya. Kemudian kita enter. Nah, udah ini NPWP-nya sudah terisi. Kemudian tinggal kita klik 2 kali. Ini akan terisi otomatis. Untuk NIK, karena di data kita ini nggak ada NIK-nya, maka ini dikosongin aja. Kita tulis 0, seperti ini. Nah, kemudian untuk alamat, sama juga kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP, lookup value-nya kita dari nama, kemudian titik koma, table array-nya ini dari data yang udah kita kerjakan tadi. Di master data, kita blok lagi aja, kemudian
karena alamat itu berada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di kolom 6 dari tabel yang kita blok, jadi titik koma 6, titik koma 0. Jangan lupa untuk dikunci. Klik F4. Baik, seperti ini. Oh ya, untuk NPWP-nya ini kita benerin dulu ya teman-teman, karena kalau di format CSV ini nggak boleh ada titik dan juga kayak stripnya gitu. Jadi kita blok di sini, kemudian Ctrl F, kita akan replace, ganti titik dan stripnya menjadi kayak nggak ada. Jadi kita carinya titik dulu, kemudian replace. Replace-nya nggak usah diisi, blank aja, kemudian replace all. Oh, oke. Sorry, karena ini tadi belum saya matiin, jadi nggak bisa. Harus dimatiin dulu ininya, rumusnya. Caranya itu dengan copy, Ctrl C aja, Ctrl C, kemudian paste value seperti ini. Nah, di sini ini baru bisa buat kita ilangin titik dan juga stripnya. Caranya Ctrl F, kemudian ini udah titik, kemudian replace sama blank aja tuh, kemudian replace. Oke, lalu yang stripnya kita replace-nya kosongin aja, replace. Oke, seperti ini. Kan formatnya jadi kayak gini nih. Nah, ini kita ganti dulu formatnya, jadi mau number format di sini, kemudian pilih custom. Kemudian karena NPWP itu ada 15 digit, maka kita tulis 0 15 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian klik OK. Nah, sudah seperti ini. Lanjut ke jenis kelamin. Ini jenis kelaminnya sama aja, rumusnya kayak yang samping. Ini jenis kelamin, status, jumlah tanggungan, sampai dengan nama jabatan. Ini rumusnya sama, kita pakai VLOOKUP. Tadi lihat dulu. Jadi ini kita geser aja di sini. Kemudian kita ganti jenis kelamin, karena jenis kelamin di data kita itu ada di kolom ketiga ya. Jadi ini kita ganti 3 aja. Kita ganti 3. Oke, kemudian status PTKP. Status PTKP di data kita ada di kolom keempat, 1, 2, 3, 4. Jadi kita ubah ke kolom 4. Enter. Kemudian jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan juga kita lihat di data PT Ramahnya. Itu ada di kolom ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ganti yang 5. Ini cuma kita ganti 5 gitu. Oke, kemudian nama jabatan. Nama jabatan kita lihat di kasus kita. Ini ada di kolom 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kita ubah aja 7. Ini seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali aja. Klik 2 kali. Ini juga sampai seperti ini. Klik 2 kali. Klik 2 kali. Ini WP luar negeri ini nggak ada ya, karena ini semua berasal dari Indonesia. Jadi kita isi N aja. Udah benar kode negara, karena nggak ada WP luar negeri, kita kosongin. Kemudian kode pajaknya ini udah benar. Kita copy ke bawah. Nah, untuk jenis kelamin, tadi ini kita harus ubah dulu. Kalau yang laki-laki kita ubah jadi M. Kalau yang perempuan kita ubah jadi F. Sebelum kita ubah, kita harus matiin dulu rumusnya. Caranya Ctrl C, copy, kemudian kita pastenya paste value. Ya, kemudian
eh, kita copy lagi, kita blok, kemudian Ctrl F, Ctrl F, atau bisa juga replace gitu. Kemudian kita replace misalnya perempuan, kita find perempuan dulu. Perempuan kita replace dengan F, replace all. Oke. Kemudian laki-laki kita replace sama M, replace. Oke. Sudah. Kemudian kita akan mengerjakan jumlah-jumlah. Kita hapus dulu, delete aja. Oke, delete. Oke, jumlah pertama. Nah, kalau kalian belum hafal nih jumlah pertama, jumlah 2, jumlah 3 itu dari mana, kalian bisa buka ISPT kalian. Caranya ini isi SPT, kemudian di daftar bukti potong, klik yang A1. Nah, kemudian klik baru. Baik, kemudian kita pilih yang rincian penghasilan ini. Nah, rincian penghasilan ini tuh ada dari jumlah 1 sampai jumlah 20 tuh ada di sini. Nanti kita tinggal lihat aja. Oke, kita balik ke CSV kita. Ini jumlah 1, ini kita ambil dari jumlah penghasilan. Ini di sini berarti dari basic salary. Tapi sebelum itu kita mau benerin dulu nih, ini data-data kita mau tambahin dulu. Di sini aku mau tambahin dulu eh, jumlah tunjangan. Ini kita insert aja seperti ini, jumlah tunjangan. Jumlah tunjangan ini diperoleh dari ini MTO ditambah dengan rate all ditambah dengan meal, kemudian ditambah dengan overtime sama function all. Kalau ada, kemudian dah enter aja, kemudian klik 2 kali. Ini. Oke, untuk mempermudah kita untuk mengerjakan ini kita kasih nomor-nomor dulu. Nanti soalnya kita mau pakai rumus VLOOKUP ya, biar mudah aja ngerjainnya. Ya, aku kasih nomor-nomor seperti ini. Oke, setelah itu kita baru ngerjain yang jumlah 1. Ini jumlah 1 kita pakai rumus VLOOKUP. Lookup. Kemudian lookup value-nya itu kita pakai nama ini ya. Kemudian jangan lupa buat dikunci terlebih dahulu pakai F4. Lalu titik koma, terus table array-nya ambil dari yang tadi. Ini kita blok aja di sini. Kemudian kita kan pakai yang basic salary. Berarti ini 2, 0, kemudian tutup kurung. Nah, seperti ini. 2 kali. Kemudian jumlah 2-nya itu tunjangan PPh. Di sini kita nggak ada di datanya, jadi ya udah 0 aja. Kemudian jumlah 3. Nah, jumlah 3 ini didapat dari tunjangan lainnya, uang lembur, dan juga sebagainya. Oke, kita pakai rumus VLOOKUP lagi. VLOOKUP, buka kurung, kemudian lookup value-nya itu adalah nama. Lalu jangan lupa dikunci titik koma, table array-nya. Di sini kita copy, kita blok, kemudian nanti ini ya yang jumlah tunjangan berarti titik koma 6, 0. Oke, seperti ini. Kemudian yang jumlah 4 itu dari honorarium, imbalan lain sejenisnya. Karena kita nggak ada, berarti 0 aja. Lalu jumlah 5 dapat dari premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Kita pakai rumus VLOOKUP lagi, kalian juga bisa tinggal ini aja, copy aja. Terus copy ke sini, tinggal kita ubah
tabel arraynya, kolom index number-nya. Itu kita pakai yang, berarti pakai yang ini, BPJS. Berarti kita ubah 7. Ini. Lalu yang jumlah 6 itu didapat dari penerimaan dalam bentuk natural. Di kata lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Karena di data kita nggak ada, berarti 0. Lalu jumlah 7 itu didapat dari tantium bonus gratifikasi, jasa produksi, dan juga THR. Nah, sama kayak ini, pakainya VLOOKUP aja. Ini aku mau copy aja. Ini. Kemudian kita ubah jumlah 7 itu berarti dari ini yang sum of THR berarti 10. Kita ubah 10. Oke, seperti ini. Kemudian jumlah 8. Jumlah 8 ini didapat dari penjumlahan dari jumlah 1 sampai jumlah 7. Ini pakai rumus sum. Yang tinggal blok aja. Nah, seperti ini. Oke, sekarang jumlah 9. Jumlah 9 itu biaya jabatan atau biaya pensiun. Oke, di sini saya akan menggunakan rumus if. Baik, jumlah 9 itu rumusnya seperti ini. Nah, ini kenapa kita pakai 5%? Karena kan biaya jabatan ya. Jadi kan biaya jabatan itu diambil dari penghasilan brutonya 5%. Terus ini kenapa ditambah 1? Karena ntar kalau ada karyawan yang masuk dengan 1, terus kalau bilang 1 juga nanti ini kan 1 minus 1 hasilnya itu 0. Seperti itu. Ini rumusnya seperti ini ya teman-teman. Terus kemudian jumlah 10 itu adalah dari iuran pensiun atau iuran THT JHT. Ini kita pakai rumus VLOOKUP lagi. Ini aku mau copy aja dari sini. Ini jumlah 10 diambilnya itu dari sum of Aztec ini. Berarti 11 ya. Enter. Nah, sudah. Kemudian jumlah 11 itu didapatnya dari jumlah pengurangan 9 tambah 10. Berarti ini 9 tambah 10. Jumlah 9 ditambah jumlah 10. Oke, kemudian jumlah 12. Jumlah 12 didapatnya itu dari 8 kurangin 11. Berarti jumlah 8 dikurangin 11. Oke, klik 2 kali. Kemudian jumlah 13. Jumlah 13 penghasilan neto masa sebelumnya karena ini nggak ada yang pindahan, jadi 0. Nggak ada. Kemudian jumlah 14 itu didapat dari jumlah penghasilan neto untuk PPh pasal 21 setahun dan disetahunkan. Berarti ini kita ambilnya dari jumlah 12 sama jumlah 13. Sebenarnya ini jumlah 12 aja karena jumlah 12 kita 0 ya. Tapi kalau untuk di data kalian nanti ada di jumlah 13-nya, jadi ntar nanti jumlah 12 sama jumlah 13. Lalu kemudian jumlah 15. Jumlah 15 ini penghasilan tidak kena pajak PTKP. Nah, sebelum itu di sini aku bikin dulu tabel tambahan di samping ya. Di sini aku mau bikin tabel tambahan. Ini untuk kan ini kan PTKP. Nah, di sini kan ini kan kepisah kan. Bentar. Ini untuk status PTKP sama jumlah tanggungan kan kepisah. Nah, ini kita mau satuin dulu di kolom yang baru. Kita buat kolom sendiri.
itu digabung berarti ini L2 dan M2. Enter. Oke, udah di sini terus kita klik 2 kali ke bawah atau bisa di drag juga. Kemudian kita mau bikin ini dulu. Status dan juga jumlahnya. Ini kita tulis status. Kemudian juga jumlah PTKP. Nah, statusnya ini aku mulai dari TK aja. Sebenarnya bisa dari HB0, tapi karena di sini di data aku nggak ada HB, jadi aku pakainya langsung pakai TK. TK0 sampai TK1, TK2, TK3, kemudian K0, K1, ini KI, K1, kemudian K2, K3. Nah, jumlahnya ini TK0 kan 54 juta. Kemudian ini ditambah dengan 4.500.000. Lalu TK2-nya berarti TK1 ditambah 4.500.000. TK3-nya sama berarti TK2 ditambah 4.500.000. K0, K0 itu kan 58.500.000 ya. Terus K1-nya K0 ditambah 4.500.000. Ini K2, K1 ditambah 4.500.000. K3, K2 ditambah 4.500.000. Oke, udah. Seperti ini. Kemudian kita akan mengerjakan jumlah 15-nya. Kita mau pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP value-nya ini kita pakai yang ini. Kemudian table array-nya ini kita blok. Kemudian karena kita mau ambil yang ini nih, jumlahnya berarti titik komanya 2, kita ambil yang kolom kedua, ya 0. Ini jangan lupa buat dikunci dulu. F4. Nah, seperti ini. Oke. Enter. Nah, udah. Ini hapus saja. Lihat. Lalu jumlah 16. Di jumlah 16 ini kita ambilnya dari penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Oke. Oke, untuk jumlah 16 ini rumusnya seperti ini ya. Saya pakai rumus if. Nah, ini round down karena ini membulatkan, terus min 3 karena untuk dibulatkan dihilangin koma 3 di belakangnya. Rumusnya seperti ini. Kita ambil dari jumlah 14 dan juga jumlah 15. Oke, kemudian jumlah 17. Ini dia lihat dulu, jumlah 17 itu dari PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, sebelumnya ini aku mau bikin kolom lagi di sampingnya. Itu untuk yang ada NPWP sama yang tidak ada NPWP. Ada, tidak ada. Nah, untuk yang ada ini, aku mau pakai rumus if lagi. Nah, seperti ini rumusnya untuk menghitung yang ada NPWP. Kita kan mencari PPh pasal 21-nya ini karena
Data saya itu tahun 2016, jadi saya masih pakai rumus yang lama, maksudnya tarif yang lama. Kalau kalian datanya tahun-tahun baru 2022, berarti 2021 atau 2022, berarti kalian pakai tarifnya yang sudah terbaru seperti itu. Rumusnya seperti ini, oke. Kemudian yang tidak ada ini tinggal dikali, yang ada ini tinggal dikalikan dengan 1,2. Oh, oke. Nah, seperti ini delete aja. Ya, lalu jumlah 17-nya ini pakai if lagi. Ya, ini kita ambilnya ya logical testnya di AP, kemudian sama dengan 0, di koma ini AP, titik koma AS. Ini value if2 itu kalau tidak ada berarti kan ini yang AT, kemudian kalau yang salah berarti yang AS yang ada. Ya, tutup kurung. Nah, udah. Kemudian jumlah 18 itu diperoleh dari PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa sebelumnya. Karena nggak ada 0 berarti kemudian jumlah 19 itu PPh pasal 21 terutang. Oke, PPh pasal 21 terutang berarti ini sama dengan jumlah 18 ditambah dengan jumlah 17. Seperti ini. Lalu jumlah 20 ini PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong atau dilunasi. Berarti sama kayak jumlah 19. Kayak status pindah karena tidak ada pindahan berarti nggak kita isi. Kemudian NPWP pemotong sama nama pemotong. NPWP pemotong itu kan berarti nama pemotongnya adalah direkturnya. Nanti direkturnya tadi kan ini kan Natasha Wardani, Ridho, itu sebagai nama pemotong. Oke, kemudian NPWP-nya NPWP Ibu Natasha Wardani ini copy aja. Kemudian kita paste di sini. Karena ini formatnya masih seperti ini. Ini kita ubah dulu, berarti di sini lagi more number format, custom, dan custom ditulis 015 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian klik OK. Nah, sudah. Kemudian tanggal bukti potongnya ini pada akhir tahun ya berarti 31 Desember 2016. Ini harusnya sama semua ya. Ini kita copy, kita salin ke bawah. Ini. Nah, ini udah selesai nih teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal matiin rumusnya dan ubah ke CSV. Ini kita blok di sini, kemudian Ctrl C, kemudian pastenya paste value. Nah, udah semua. Kemudian kita hapusin yang tabel-tabel yang kita tambah-tambahin tadi. Kalau nggak dihapus, nanti nggak bisa diimport. Ini kita delete. Kemudian yang bawah juga, ini jangan lupa kita bersih-bersihin dulu. Delete juga.
Udah semuanya. Kemudian kita save as ini. Kemudian di formatnya adalah CSV. Kemudian save. Oke, kemudian kita close. Lalu kita buka ISPT kita. Kita mau impor. Nah, impornya berarti A1, dipotong A1, kemudian buka file. Kita cari folder kita yang tadi ini, PPH PT Ramah. Kemudian cari CSV kita, kemudian open, lalu import. Oke, ini sudah berhasil impor. Kemudian kita lihat di isi SPT, di daftar bukti potong A1. Nah, di sini, oke, oke, di sini kan sudah terimpor, ada 5 WP, sudah benar. Lalu kita lihat di ini daftar pemotongan pajak yang 1 tahun pajak. Nah, ini kok jadi 4? Karena yang satunya itu kan nggak ada pajaknya kan tadi. Jadi ini kita tulis dulu pegawai tetap penerima pensiun PHT atau JHT yang pensiunnya tidak melebihi PTKP. Karena di sini kan 4 berarti kurang 1 kan. Berarti ini 1. Dan dilihatnya itu dari CSV kita yang tadi. Oke, saya buka dulu. Ini kita buka yang workbook aja ya, Excel. Itu diambilnya dari jumlah 8. Oke, sebentar. Ini udah saya buka, jadi kita ambilnya itu dari yang jumlah 8. Jadi kan ini kan yang jumlah 20 yang nolnya ini kan ini yang nggak dipotong PPh. Nah, berarti yang WP kelima ya, berarti yang ini kita masukin ke ini. Kita tulis 37010293. Oke, setelah ini kita simpan. Ini diambilnya itu dari yang ini ya, 37010292,7 ini saya buatin jadi 93. Kemudian simpan, oke, bagian B berhasil disimpan. Oke, sudah selesai. Baik, begitu saja penjelasan dari saya mengenai cara impor PPh 21 masuk pajak Desember. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.